Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Nah, ini masih di bulan Agustus, bulan dimana negara kita merdeka. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar matematika, kita simak pesan dari teman kalian berikut ini. Bangsa ini akan hancur apabila para pemudanya bubrah, berjalan tak berarah, tak punya masa depan yang cerah, serta moral yang semakin parah. Ya, sudah tahu kan bagaimana pesan teman kalian tadi? Nah, jadi tugas kalian sebagai pemimpin negara ini masa depan, jaga negara ini jangan sampai hancur sesuai pesan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Oke, silakan simak materi berikut ini. Oke, hari ini kita akan mulai belajar dengan memahami prosedur penyelesaian masalah minimum. Nah, misalkan seperti ini soalnya, tentukan nilai minimum dengan metode uji titik pojok dari masalah program linear berikut. Fx, y sama dengan 5x plus 3y. Nah, dengan kendalanya adalah 2x plus y lebih besar sama dengan 3, x plus y lebih besar sama dengan 2, dan x lebih besar sama dengan 0, serta y lebih besar sama dengan 0. Pertama, kita tentukan dulu titik potong dari masing-masing garis pembatas. Nah, jadi ketika 2x plus y sama dengan 3, x itu ketika x-nya 0, ini ditutup gini, berarti y-nya sama dengan berapa? Y-nya itu sama dengan 3, 0, ini 3 kan, berarti 0,3. Nah, sekarang dibalik, ketika y-nya diganti 0, ini ganti 0, berarti tutup, berarti yang terlihat apa? Tinggal 2x sama dengan 3. 2x sama dengan 3 itu artinya x-nya sama dengan 3/2. Oke, x-nya sama dengan 3/2, jadi 3/2,0. Nah, ini garis 2x plus 3y. 2x plus y sama dengan 3, ini ya. X-nya 3/2, y-nya 0. Kemudian di sini 0, x-nya, y-nya 3. Nah, tinggal dihubungkan seret ini. Jadi garis 2x plus y sama dengan 3. Oke, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kendala kedua yaitu x plus y sama dengan 2. Jadi kalau untuk memperoleh kendala, dari kendala untuk menggambar grafik atau garisnya, maka tanda tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari ini diganti dengan sama dengan semua, gitu ya. Nah, pertama sama kayak tadi, kalau x-nya sama dengan 0 berarti x-nya ditutupi kayak gini, berarti yang terlihat hanya y sama dengan 2. Nah, ketika y-nya sama dengan 0 berarti tutup juga x-nya sama dengan 2. Jadi 0,2 sama 2,0 di sini, 0,2 di sini, 2,0 tinggal digambar. Maaf, kepencet. Nah, tinggal gambar garis lurus seret ini ya. Kemudian kita tentukan titik potong antar garis pembatas. Jadi kita pakai eliminasi. Tadi kan 2x plus y sama dengan 3 bersamaan dengan x plus y sama dengan 2. Kita eliminasi, kita peroleh 2x kurang dari x sama dengan 3 kurang dari 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, maka kita masukkan sini, substitusikan. Ini diganti 1 x-nya, 1 plus y sama dengan 2. Berarti y-nya sama dengan 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, jadi titik di sini adalah 1,1. Kemudian kita gunakan kemarin. Ini kan lebih besar.
berarti kemarin apa? Positif. Di depan Y ini juga positif. Positif kali positif, positif kan? Berarti kita ambil yang sebelah atasnya garis ini. Nah, begitu juga yang ini, X plus Y lebih besar sama dengan 2. Ini positif, lebih besar ini kan positif. Ini juga positif. Berarti positif kali positif, positif. Berarti juga di atasnya X plus Y sama dengan 2. Nah, berarti kita peroleh irisannya adalah yang sebelah sini. Jadi DHP nya adalah ini. Nah, dari sini kita peroleh 3 titik pojok. Yang pertama ini 1 2,0 ya. Terus ini 1,1 yang kita peroleh tadi di sini, dan satu lagi di sini yang paling atas yaitu 0,3. Atau dibolak-balik enggak masalah. Kalian tulis dari yang atas dulu 0,3, kemudian yang tengah 1,1, dan terakhirnya yang bawah 2,0 gitu. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghitungnya. Yang paling minimum nanti masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi berapa? 5x plus 3y. Masukkan ini f 0,3, berarti x nya diganti 0. 5 kali 0 plus 3 kali 3 sama dengan berapa? 3 kali 3 9. Kemudian untuk 1,1 sama kayak tadi, masukkan juga 5 kali 1 plus 3 kali 1 sama dengan berapa? 5 tambah 3, jadi sama dengan 8. Nah, kemudian untuk C 2,0, berarti kita masukkan X nya 2, Y nya 0. Jadi 5 kali 2 plus 3 kali 0. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, dari sini yang paling minimum yang mana? Yang paling minimum adalah ini 8. Berarti Fx, Y sama dengan 8. Dan titik pojoknya berapa? 1,1 ini kan. Nah, 1,1. Jadi persoalan tadi kita peroleh ini yang paling minimum adalah 1,1 ya. Nah, sekarang kita mulai memasuki untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari dengan menggunakan program linear. Yang pertama kita pahami dulu bagaimana mengubah masalah kontekstual itu menjadi bentuk model matematika ya. Jadi ini contohnya, ada pemilik perusahaan swasta yang mempunyai 3 jenis bahan mentah. Yang pertama bahan mentah jenis 1, 2, dan 3 yang masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam barang produksi, yaitu barang A dan barang B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 2, dan 6. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 4, dan 4 satuan. Nah, jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku 8.000 rupiah serta 6.000 rupiah per satuan, maka buatlah model matematikanya. Oke, perhatikan ya, ini ya cara membuat model matematikanya. Nah, yang sebelah kiri ini. Jadi tadi kan ada bahan mentah jenisnya 1, 2, 3. Barangnya ada barang A, X, dan barang B, Y. Nah, biar tidak bingung memilihkan mana yang X dan mana yang bukan ini, mana yang kita beri X, Y, mana yang bukan. Kalau yang ada harganya tadi, harganya kan 8.000 sama 6.000. Nah, berarti harganya itu nanti biasanya ditulis merupakan simbol atau kita simbolkan dengan X maupun Y. Nah, yang ada harganya tadi kan barang kan. Nah, itu berarti jadi barang A membutuhkan jenis 1, 2, 2, 6. Barang B membutuhkan jenis 1, 2, 3 masing-masing 2, 4, 6 dan persediaannya 100, 160 dan 280. Oke. Nah, pertama ini 2X berarti 2X plus 2Y. 2Y kan kurang dari sama dengan 100. Nah, jadi ini bentuk modelnya 2x plus 4y kurang dari sama dengan 160. Kenapa kurang dari? Karena persediaan. Jadi ini nanti barangnya ini
A dan B tidak boleh melebihi persediaan. Menggunakan bahan jenis 2 tidak boleh melebihi persediaan. Jadi kan kurang dari sama dengan. Nah, begitu juga untuk jenis 3, berarti 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 280. Kemudian ini ditulis X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena banyaknya barang, jumlahnya barang itu tidak mungkin negatif. Oleh karena itu pasti positif atau 0. Jadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk memudahkan nanti saat menggambar, nanti biasanya disederhanakan seperti ini. Jadi ini 2X plus 2Y masing-masing bagi 2 semua. X plus Y kurang dari sama dengan 50. Yang ini juga dibagi 2, X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Dan yang ketiga 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 140. Nah, yang paling bawah kan sudah sederhana, jadi nggak perlu ditambah lagi. Nah, tuh. Nah, ini contoh keduanya biar mantap. Ada tempat parkir luasnya 200 meter kuadrat. Nah, kalau digunakan untuk memarkir sebuah mobil itu membutuhkan 10 meter kuadrat, sedangkan kalau bus membutuhkan 20 meter kuadrat. Nah, tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Nah, jika tempat parkir akan dipakai, jika di tempat itu akan diparkir X mobil dan Y bus, maksudnya banyaknya mobil itu sebanyak X dan banyaknya mobil sebanyak Y, maka buatlah model matematikanya. Oke, yang pertama dari soal kita perlu ini. Luasnya untuk mobil 10, busnya 20. Tersedianya berapa? 200. Nah, kemudian daya tampungnya untuk satu mobil maupun satu bus. Daya tampungnya mobil, bus itu tidak lebih dari 12. Nah, jadi gini. Kita perlu model matematika masukkan ke sini. Berarti 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 200. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Dan ini sama kayak tadi. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi untuk program linear nanti hampir semuanya menggunakan ini. Kendala yang paling bawah ini jangan lupa ditulis. Nah, yang paling atas ini kan masih bisa disederhanakan. Masing-masing bagi berapa? 10 ya. Berarti jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Yang kedua dan yang paling bawah ini sama gitu ya. Jadi itu caranya untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual, masalah sehari-hari kita ubah ke bentuk model matematika gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika, dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.